sedih. Ada orang susah, kita ikut susah. Itulah ilmu yang kesempurnaan iman. Ilmu merasa. Jangan sampai minta maaf. Kadang kita ada tetangga senang, kita sedih. Ada orang tetangga kawan sedih, kita senang. Ini musibah. Minta maaf. Kadang ada tetangga beli TV baru. Tetangga sebelah pening balak di gori. Apalah dia baca beli TV baru. Marah dia. Na'udzubillah. Tak ridha. Seharusnya aku yang dapat itu. Jangan. Ini kesempurnaan iman. Jadi kalau ada orang senang, ikut senang aja. Kalau kita ikut senang atas nikmat orang, maka berarti kita layak mendapatkan nikmat yang sama. Jadi saat kita tidak senang, maka sebenarnya kita tidak layak dapatkan nikmat itu. Senang, bahagia. Kalau ada orang susah, ikut susah. Masya Allah, bantu semampunya. Khusus kita, maka kita alhamdulillah masih punya orang tua. Alhamdulillah. Dan kita merasakan bagaimana dirasakan oleh anak-anak kita. Mereka meninggal tanpa orang tua, tanpa ayah, tanpa ibu. Luar biasa. Kita yang ada orang tua kadang masih susah, masih khawatir bagaimana dengan mereka. Bagaimana hari raya mereka, bagaimana makan mereka, bagaimana pakaian mereka, bagaimana untuk kebutuhan mereka. Nabi paling peduli. Maka Nabi katakan, ana wa kafil yatim kahatin. Aku dengan orang yang peduli dengan anak yatim seperti dua jari. Dekat, rapat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan untuk kita dekat dengan Nabi Muhammad. Keluarkan sebagian harta kita. Keluarkan. Tidak banyak. Yang masih tinggal itu lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Padahal yang kita keluarkan itulah harta kita sesungguhnya. Jangan kita nganggap yang kita keluarkan itu habis. Istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah pernah, ketika Nabi pulang dari masjid, beliau ngadu dengan Nabi, ya Rasulullah, ya, tadi uang yang 20 dirham itu sudah aku berikan kepada orang, sudah habis punya kita ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wah Aisyah, jangan kau katakan uang kita habis, tapi katakan uang kita sesungguhnya, harta kita sesungguhnya, apa yang kau berikan kepada orang. Yang kita simpan akan hancur, ma'akal tafafrita, yang kita makan akan habis, yang nikmat, yang lezat, yang mewah, yang mahal habis semua. Malam makan enak, oh luar biasa, gulai kambing, sate ayam, sampai pepes udang, macam-macam lah. Banyak pempek telur, iwak delek, lambah, iwak gabus. Nikmat Ustaz, oh, luar biasa. Pagi ini sakit perut, keluar deh. Tak ada orang nyesel dan marah, tak ada. Apa pula cepatnya betul ni? Mahal malam, tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adhaba anil ladza wa afani. Alhamdulillah yang tidak menyisakan dalam diriku penyakit, dibersihkan semuanya. Bersyukur kepada Allah. Yang nikmat hilang. Makan nikmat itu sampai tenggorokan, yang sisanya tidak terasa lagi. Maka luar biasa. Maka yang kita makan akan habis. Wa malabista yang kita pakai, oh, yang mewah, yang mahal, yang branded sekarang akan usang, akan hilang. Bahkan berbeda zaman, berbeda pula pakaian. Beda. Kita zaman dulu orang-orang tahun 70-an, oh bangga kalau datang kondangan pakai celana yang lebar bawah itu. Oh, apa? Cutbray. Oh, gagah rasa. Paling mantap, paling top lah. Sekarang zaman ini datang pakai celana itu, orang bingung semua ini. Baru bangun saya ini. Lamu, padahal celana masih bagus, masih rapi, masih mulus, tapi kita pakai malu. Malu kita pakai. Kenapa? Zaman sudah berubah. Begitulah pakaian, akan usang dia, akan lenyap dan akan hancur. Wa ma tasaddaqna. Apa yang kita sedekahkan, itulah harta kita sesungguhnya. Yang kita keluarkan untuk anak yatim, kita sumbangkan untuk masjid, kita berikan untuk kegiatan manfaat. Inilah harta kita yang akan kita jumpai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keluarkanlah sebagian harta kita. Maka Sayyidina Ali itu paling senang kalau datang orang minta-minta kepada beliau. Kalau sekarang kotak masjid lewat itu senang ya luar biasa. Kalau kita kan kadang ada kotak masjid lewat, ruhnya mulai kotak lagi. Jumat lewat, subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat terus ya kotak ini. Marah dengan kotak masjid, tapi masuk ke tidak masalah. Akhir ngeser aja. Walhasil masuk kan. Itu adalah cara
menjemput rezeki kita yang akan dibawa ke surga. Alhamdulillah. Apa kata Sayyidina Ali? Marhaban, selamat datang biman amala zadi ilal akhirah, yang akan membawakan hartaku untuk dibawa ke surga. Orang sekarang ongkir gratis, bawa barang kita ke surga. Masya Allah, sekarang beli barang ada ongkirnya, ada ongkosnya, ongkos kirim mahal, makin berat makin mahal. Ini kita mau minta bawakan harta kita ke surga, dan ada orang datang, maka dialah yang akan membawakannya secara cuma-cuma. Alhamdulillah. Maka kalau ada peluang sedekah, ayo ikut andil, ikut bantu dengan harta, keluarkan. Tak punya harta Ustaz, dengan tenaga ikut ngangkat beras jadilah. Tak ada tenaga Ustaz, dengan pikiran buat program-program yang bagus. Tapi jangan pikiran semua. Ini sekampung orang pikiran semua. Ide semua. Pak, kita punya ide ini, semuanya ide. Kapan nak dilanjakkan ni? Duit dah katik. Mana jadi? Harus ada yang punya pikiran, ada yang punya tenaga, harus ada punya harta juga. Keluarkan. Maka sesuai, makin banyak, makin besar juga sedekahnya. Maka sedekah semampu kita. Yang duit banyak, ya banyak. Yang sedikit, ya ala kadarnya. Ma la yudrakullu, la yudrakullu. Kalau tidak bisa semuanya, tidak bisa besar, sedikit jadilah. Yang penting ada andil dalam kebaikan. Alhamdulillah. Yang kita berikan untuk anak-anak itu, Masya Allah, luqmah, satu suap, fi batni ja'i, yang masuk ke dalam perut orang lapar. Itu lebih hebat daripada membangun masjid jami, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Luar biasa. Kenapa? Orang yang masuk ke perut orang lapar, dia bisa bertahan hidup, bisa ibadah, bisa beraktivitas sebab makanan itu. Makan luar biasa, jangan remehkan. Kasih sedekah sekecil apapun, maka Ramadan meningkat kebaikan kita. Sedekah kita meningkat. Alhamdulillah Ustaz, sebelum Ramadan sudah sedekah. Alhamdulillah, mantap, bagus. Masya Allah, Ramadan meningkat. Sebelumnya berapa Pak? Alhamdulillah, setiap pagi 2.000. Jadilah 2.000 rupiah, mantap. Ramadan jadi meningkat. Alhamdulillah Ustaz, 2.500. Jadilah 200 meningkat tuh. Masya Allah, jangan sampai justru malah ngilang. Kemarin sedekah, ini Ramadan banyak kebutuhan Ustaz. Jadilah sedekah. Oh, tidak jadi. Ngejo ke sendal ini. Masya Allah, ngejo ke gelok ini. Walhasil, jangan, tetap jaga sedekah, keluarkan zakat, yang punya harta, zakat mal, yang nanti kita semua wajib zakat fitrah, boleh keluar Ustaz, sudah boleh terus. Walhasil, keluarkan bagian harta kita, hasinu amwalakum bizakah, jaga harta kalian, bentengi harta kalian dengan zakat. Wa dawu mardakum bisadaqah, dan sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Sedekah bisa membersihkan penyakit kita, menyembuhkan penyakit zahir maupun batin. Ada penyakit yang lebih hebat dari penyakit badan, penyakit hati. Ada syuhun muta', kata Nabi, 3 hal yang dapat menghancurkan orang. Pertama, syuhun muta'. Syuh, apa itu syuh? Syuh itu di atas bakhil. Pelit, bakhil, medit, getah basah. Di atasnya ada syuh. Lebih dari itu. Gimana maksudnya Ustaz? Kalau bakhil pelit itu tidak mau ngasih ke orang, itu bakhil. Tapi kalau syuh ini, jangankan ngasih orang, untuk diri sendiri aja tidak mau dia. Oh, maka jangan heran kalau ada ngajak kawan makan bersama. Kalau sekarang modelnya buka bersama, kalau mulai nak bayar ngilang budak itu. Waktu membayar, sekian kita sokongan ya. Minta maaf izin ke WC dulu ya. WC budak itu 3 jam tidak betul-betul. Itu kode keras. Pas ditanya, kenapa tidak muncul-muncul? Tuh bawa dompet. Padahal tahu nak makan, kenapa tidak bawa dompet tuh? Apa artinya? Ada orang pelit untuk diri dia pelit. Hati-hati, ini menghancurkan kita. Kita semua punya sifat ini. Maka harus kita kikis, kita lawan. Saat kita merasa ingin memiliki harta, sadarkan bahwa harta ini hanya titipan Allah. Titipan. Jadi kalau titipan, harus kita kembalikan. Berikan untuk Allah, itulah harta kita sesungguhnya yang akan kita dapat di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa hawa muttaba', hawa nafsu yang selalu dia ikuti. Hawa nafsu kita lawan. Ramadan melawan hawa nafsu. Hawa nafsu. Kita pagi ini, apalagi yang sahur kekenyangan tadi, pengen tidur subuh ini. Habis subuh ini pengen tidur, menjematoh itu paling lemah.
Pokoknya jangan heran kalau ditanya, kapan waktu paling nikmat tidur? Waktu azan subuh. Oh, kalau dengar azan subuh itu paling lemaknya tidur. Kenapa? Karena memang anugerahnya besar, pahalanya berlimpah. Allah tidak memberikan pahala yang besar itu secara cuma-cuma. Harus ada perjuangan. Perjuangan. Ramadan yang berjuang, kita berjuang nih. Nahan mata ini berat. Mata, berat ini mata. Oh, kalau ngantuk habis subuh, kalau bisa jangan tidur. Nanti kalau sudah terbit matahari, nah kalau tidur, tidurlah. Nak bangun lagi tidak masalah juga. Tahan dulu, ini makruh. Tidur habis subuh makruh. Jangan sengaja tidur aja habis subuh. Tahan aja. Gimana Ustaz, ngantuk berat? Kalau teklip dip nggak masalah. Apalagi kalau tidur di majelis ta'lim lah, tidak usah dibangunkan mama ini. Biarlah sampai maghrib duduk di sini apa-apa. Besar pahala ya. Saat itikaf di rumah Allah dapat pahala berlimpah. Alhamdulillah.